Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Adinda dengan NIM C0122351 dari kelas Manajemen F angkatan 22. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah moneter dan perbankan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang telah saya pilih. Dan dari sekian materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ini, saya memilih satu materi sebagai pokok pembahasan kita kali ini. Nah, materi yang saya pilih itu materi tentang konsep utama bisnis bank. Baik, langsung saja kita masuk dalam pokok pembahasan kita kali ini. Dan pertama-tama saya ingin membahas tentang definisi konsep utama bisnis bank. Yang dimana konsep utama bisnis bank ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pinjaman, investasi, dan layanan pembayaran. Konsep utama bisnis bank juga memiliki tujuan utama, yang dimana tujuan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui perbedaan suku bunga antar pinjaman yang diberikan dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah atas simpanan mereka. Selain itu, bank juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi aliran dana dan memberikan berbagai layanan tambahan kepada nasabah seperti konsultan keuangan dan juga investasi. Nah, setelah membahas definisi dan tujuan konsep utama bisnis bank, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur konsep utama bisnis bank. Nah, adapun unsur-unsur konsep utama dari bisnis bank ini adalah yang pertama itu teknologi keuangan, di mana mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan layanan keuangan, dan menciptakan solusi inovatif seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan juga investasi otomatis. Unsur yang kedua adalah analisis data dan kecerdasan buatan. Nah, dengan penggunaan analisis data dan kecerdasan buatan ini dapat mengidentifikasi pola, meramalkan perilaku nasabah, mengelola risiko, dan meningkatkan pengalaman nasabah. Kemudian unsur yang ketiga adalah kepemilikan saham dan akuisisi. Nah, di sini bank dapat memperluas operasinya melalui akuisisi atau investasi dalam perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar sektor keuangan. Unsur yang keempat adalah layanan konsumen dan pengalaman pengguna. Nah, dengan adanya layanan konsumen dan pengalaman pengguna, ini dapat meningkatkan fokus pada pengalaman nasabah dengan menyediakan layanan yang mudah digunakan dan personalisasi serta responsif terhadap kebutuhan individu. Unsur yang kelima adalah ekspansi internasional. Dengan ekspansi bisnis bank ke pasar internasional ini dapat memperluas jangkauan dan mendiversifikasi pendapatan. Kemudian unsur yang keenam yang merupakan unsur terakhir ini adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana ini dapat meningkatkan perhatian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam operasi dan keputusan investasi. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang berikut itu tentang konsep utama dalam bisnis bank. Nah, adapun konsep-konsep utama dalam bisnis bank ini, yang pertama itu penghimpunan dana. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu tabungan, deposit, ataupun instrumen investasi lainnya. Kemudian konsep yang kedua itu penyaluran kredit, di mana bank memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, dan lembaga lainnya untuk berbagai keperluan seperti pembelian rumah, modal usaha, atau investasi dan manajemen risiko. Konsep yang ketiga adalah manajemen risiko. Nah,
Bank mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan operasionalnya seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional untuk memastikan kestabilan dan kelangsungan bisnis. Kemudian konsep yang keempat itu penyediaan layanan keuangan, yang dimana meliputi definisi, konsep, dan teori yang relevan. Konsep yang kelima adalah intermediasi keuangan. Bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana atau pemberi pinjaman dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam, serta bank juga memfasilitasi aliran dana di dalam perekonomian. Kemudian konsep yang keenam ini adalah profitabilitas, yang dimana bank menghasilkan pendapatan melalui selisih bunga antara suku bunga yang diterima dari pemberian pinjaman dengan suku bunga yang dibayarkan kepada nasabah atas simpanan mereka. Yang ketujuh adalah kepatuhan regulasi, di mana bank harus mematuhi berbagai peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, termasuk aturan terkait likuiditas, modal, dan perlindungan konsumen. Konsep yang kedelapan ini adalah inovasi dan transformasi digital, di mana bank terus mengembangkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan layanan kepada nasabah, dan mengikuti perkembangan tren digital dalam industri keuangan. Kemudian pembahasan yang berikut adalah jenis-jenis bank. Yang pertama itu bank komersial, bank investasi, bank sentral, bank kustodian, bank pembangunan, bank syariah, dan bank swasta. Nah, bisnis bank meliputi berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan dana, pemberian pinjaman, dan penyediaan layanan keuangan. Terakhir, mengenai aktivitas utama dalam bisnis bank. Nah, aktivitas utama dalam bisnis bank ini meliputi pengumpulan dana, pemberian pinjaman, layanan keuangan, manajemen risiko, dan inovasi. Baik, demikianlah sedikit penjelasan materi dari saya tentang konsep utama bisnis bank. Dan di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa konsep utama bisnis bank ini merupakan penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian menyediakan berbagai layanan keuangan seperti investasi, pinjaman, dan layanan pembayaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.